ada BCS-nya, ada anamnesisnya, ada bisa cepat ya. Oke, nah sekarang, untuk kalian mengetahui apakah tadi asesmen kalian itu bisa menegakkan diagnosa dari stroke baik hemorrhagic maupun non hemorrhagic, auto-measure-nya bisa kalian menggunakan NIHSS. Nasional apa gitu? Kalau kalian bilang, saya lupa. Nanti saya kasih. Ini ya. Kalau saya pakainya KMGF. KMGF itu masih 2016. Ya. Oke, sekarang mobilisasi dulu. Kalau mobilisasi, kalau misalnya nilai tergantung dengan kekuatan Otot. Kalau misalnya nilainya 2, itu mobilisasinya apa? Pasif. Kalau dulu saya kayak gitu, kayak sambil nari gitu. Iya beneran, karena nggak boleh dulu itu dosen saya itu Pak Lulu, kan Pak Lulu kan? Iya. Pak Lulu kalau cuma gini-gini doang, nggak mau bapaknya. Terus kayak gini harus bilang 1. Itu kayak kita olahraga. Makanya saya bilang saya nggak usah angkatan anda ya. Jadi kalau misalnya Aku kita nilainya harus 2, mengikuti berarti jejak dia Mbak Isi pakainya karena kita nggak semua. pasif. Tapi harus secara diagonal. Ingat, stroke itu harus diagonal. Karena apa? Karena di Dicus setiopiramidum kan itu kan dia jaras kan? Iya. Dia menghilang 75%. Makanya harus diagonal. Karena misalnya yang lesinya sebelah kiri, berarti yang di kepala lesinya sebelah kiri, tanda-tandanya sebelah kanan. Tapi kita juga harus diagonal ke sini. Misalnya tadi saya latihnya ke arah sini, diagonal. Kalau situ susah, nggak boleh kan? Ya, awalnya dulu ubah dulu patternnya, karena takutnya patternnya ini yang paling bahaya. Pattern pada stroke itu bahunya akan protraksi kayak gini. Dan dia pasti dia akan roll itu kan pada apa? Kaput humerusnya dia akan rolling lah. Ya, makanya kita harus sering-sering kayak gini. Bawa ke sana. Nah, ini kalau pasif. Ya kan? Kalau nomor 3 dengan apa? Aktif, asif. Ya udah, Pak. Ayo misalnya. Coba angkat tangannya, saya bantu. Oke. Sekarang turunkan tangannya. Oke, ini saya bantu. Oke, sekarang yuk. Yuk, lagi. Sana. Kaki juga. Kaki. Kalau kaki itu saya kasih simulasi. Misalnya nomor 3, ini nilai outputnya 3 ya. Saya kasih simulasi di bawah lutut. Ayo Pak, tepuk. Ya. Ayo, tepuk lagi. Gitu. Jadi harus distimulasi. Kalau nomor 4 mah pakai resisten. Kalau resisten kayak gini. Oke, ayo. Tekuk, ayo. Terus, tekuk. Oke, tekuk. Nah, atau misalnya di tangan. Ya. Oke. Yuk, dorong. Terus. Oke. Yuk, sekarang tangannya tekuk. Tekuknya ke sana. Karena dia guna. Ini benar lagi. Jadi kita harus ajarkan dulu pattern. Ya. Kalau misalnya bapaknya nih udah ada tanda-tanda pattern di sini, jadi kita harus menggunakan stretching dulu. Stretching, jadi kan ini kan fleksi ada di endo kan? Ini kita harus sering-sering stretching kayak gini. Stretching, nanti myofascial release, nanti kita bongkar pola, terus latihan genggam, baru putar. Nah, itu mobilisasi. Oke, kalau misalnya ada tanda-tanda ini sudah kronik. Kronik itu pasti ada tanda-tanda fleksi ada di endo. Misalnya sebelah sini ya, sebelah kiri ya, saya susah. Ini tidak tahu. Bibirnya nggak usah. Sangat mendalami peran. Sangat mendalami peran. Fleksi ada di endo. Ini adalah pattern yang paling sering ada pada orang stroke. Kalau kayak gini, ini kan spastik ya? Spastik itu karena adanya Waduh, Gali. Gali, aduh, Gali dan Ratna.
ini dia inhibisinya itu ketekan. Inhibisi itu kan untuk menginhibit ya, menghibit untuk terjadinya hyper movement. Tapi karena ditutur inhibisi ditekan, akhirnya lebih ke fasilitasi untuk respon dari neuronnya, makanya dia ada pola kayak gini di postsinaptik ini ya. Nah kalau kayak gini apa yang kalian lakukan? Bongkar pola dulu. Ingat kalau PNF adalah bongkar pola ya, bongkar pola kayak gitu. Ini biasanya saya tekan. Kenapa saya tekan jempolnya? Karena kalau misalnya jempolnya sakit pasti dia akan buka. refleks ekstensi Oh. bola. Biasanya nggak sih video gitu. Saya tekan jempolnya, nanti dia akan kayak gini. Ya, saya tekan lagi, makin dia mekar. Nanti kalau misalnya sudah mekar, saya harus jaga. Ya kan? Nah, tadi kan dia fleksi ini kan seperti ini. Terus saya putar untuk ekstensi, ya kan? Oke, nanti lama-lama terus tekan aja dari jempolnya, karena jempol ini memang untuk berfungsi untuk mekarin si jari-jarinya, tapi harus ekstensi juga. Ya, oke. Seperti ini dulu awalnya. Kita harus ajarkan, kan tadi dia fleksi, kita ekstensikan kan? Oke, tadi juga rotasi. Kita ajarkan eksorotasi. Jadi waktu kita nanti patternnya adalah kayak gini, ya. Ini tadi. Oke, kalau misalnya sudah diputar, putar. Oke, putar. Oke. Oke. Ya, saya langsung genggam. Dan ini tangan saya turun ke bawah. Fungsinya untuk apa? Buat mengekstensikan. Kayak gini, kan dia tadi fleksi kan? Ekstensikan. Ini harus tetap, tangan saya kecil ya. Jadi kalau misalnya orang gede, ini sengaja harus sampai sini waktu dia genggam. Kayak gini, supaya dia nggak gini lagi. Gitu. Jadi harus cuma tangan saya kecil. Jadi kayak gini. Jadi Waduh, waduh. bagus ini. Kalau ini adalah sebagai stabilisasi. Stabilisasi supaya dia tidak Menutup. flexion. Ya kan? Makanya biasanya di bagian palmar orang-orang fisioterapi itu kan kadang gede kan. Karena situ dia tuh gini supaya dia nggak fleksi. Ini terus sama saya ini. Turun supaya saya seperti ini kan, atau saya tambah. Tapi ini ingat, kalau sudah saya kayak gini, itu tuh akan refleks endorotasi. Kan? Makanya saya kayak gini biasanya. Diputar dulu atau langsung kayak gini dulu. Gini, oke. Kayak gini. Saya langsung seperti ini. Contoh, kalau misalnya kalian sudah shouldernya itu sudah bisa ini ya, untuk sirkumduksi ya, sudah bisa. Oke, maka dari sini, maka saya langsung ke sini. Dan ini harus seperti ini. Jadi harus diputar dulu. Oke, lagi. Oke, lihat. Fleksi ADD, fleksi ADD, endo, rotasi, ekstensi, abduction, dan eksorotasi. Jadi harus ke atas kayak gini, oke? Atau kalau misalnya kan masih nilainya 2 tadi, pasiennya harus ngikutin gerakan saya. Tapi kalau misalnya dia sudah nilainya 4, maka Pak, buka tangannya. Terus buka, dorong tangan saya, dorong. Ini dorong. Terus, ayo dorong. Oke, sekarang saya lihat. Oke, genggam tangan saya. Genggam, tukuknya ini tukuk. Tapi saya harus narik, tukuk lagi. Tukuk. Dan resisten. Begitu. Jadi kalau misalnya pasiennya baru pertama kali, kalian kenalkan dulu polanya, ya kan? Yang awalnya fleksi ADD endo, jadi ekstensi ABD, Eksorotasi. Nanti kalau misalnya bapaknya sudah bisa untuk resisten, baru kalian kayak tadi. Paham? Ya. Ada juga yang dia itu tangannya yang di sini, di bawah. Nanti dia ekstensi ekstensi abduksi endorotasi. Oh, ada kayak gitu. Kamu terlalu Terlalu mendalami peran. ya,
dia kayak gini, kayak nasi ini kayak gitu ya. Kalau ini kan dia kan, kalau ini kan ada di sini, ada yang kalau yang di sini berarti diagonal apa? Nah, kalau tadi kan di sini dia ke kalau tadi yang di sini dia ke sini. Kalau misalnya dia di sini berarti dia ke dalam sana. ke ADD. ke sini tuh. Mendekati tuh. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada juga tetap dia spastisitas pada fleksor jari-jarinya sama. Kita tuh gini kan, memang agak sakit pada anak-anak ini ya, pada anak orang stroke sama CP, tapi fungsinya adalah untuk Buka pola. ekstensi dari jari-jari. Ini harus tuh. Bukan hanya pada bagian sininya saja, tapi sininya, tapi pada saat kalian seperti ini, itu kalian sambil mobilisasi. Nah, digerakin untuk fleksi ekstensi. Dan nanti kalau misalnya sudah untuk ekstensi baru kalian turun ke L. Paham? Kaki tahu. Jangan dong. Sekarang, Ntar YouTube-ku jelek. kaki. Ntar ini masuk di my channel YouTube. Kalau kaki biasanya polanya kayak gini. Ntar belum bisa ganti. Apa ini polanya? Apa itu? Lagi santai. Bayangkan sebelah kiri ya. Bayangkan ini sebelah kiri, karena susah saya kalau di situ. Yang lesi sebelah kiri bayangkan aja. Ini dia flexion, agak sudah flexion. dari atas. Terus ini dia adduksi Nah, dan ntar ini aku mau jadi mau masukin YouTube. Iya benar kayak gitu. Nah sekarang kalian, nah kalau orang stroke ya, kalau misalnya cowok, saya sarankan dia ternyata cowok juga berat banget kalau misalnya dia itu nilai ototnya 2, 3, aduh saya nggak kuat juga gitu. Ya, oke. Lihat. Kalau misalnya masih nilainya 2, kita ajarkan dulu patternnya, pattern yang benar atau kita bongkar polanya. Ini. Tadi adalah fleksi, adduksi dan endorotasi. Ya. Ekstensi, Abduksi, eksorotasi. Jadi ini tuh karena dia ini kan dia lebih ke semi flexion, jadi tangan kalian tuh harus sering di sini. Ya. Iya, stabilisasi. Jadi kayak gini. Bahkan ada di sini juga. Ini untuk nekuknya, terus langsung pindah. Kayak gini, tahu nggak? Ya kan? Oke. Ya, oke. Hujan? Oke, sekarang kalau misalnya nilainya 4, bagaimana cara bongkar polanya? Berarti kan harus ada Resisten. Ya udah, ayo putar kakinya, putar, dorong, terus angkat kakinya, angkat, terus dorong. Oke, sekarang, tekuk kakinya. Tapi kita ajarkan pola yang benar. Nah kayak gitu, ada resisten? Gitu ya? Capek lah ya? Ya, oke, itu mobilisasi dini. Sekarang adalah transfer ambulasi. Walah. Ya. Oke, transfer ambulasi berarti dia dari posisi baring ke Duduk. Sudah pernah kan? Belum.